Ada yang berkata, dulu pernah seorang wanita juga menjadi pemimpin. Siapa? Ratu Bilqis katanya. Ratu Bilqis itu menjadi pemimpin pada saat dia masih menyembah matahari. Pemimpin di negeri Sabah. Ratu. Pada saat dia menjadi istri Nabi Sulaiman, maka dia tidak lagi menjadi pemimpin. Bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Karena kita berbicara tentang kriteria kepemimpinan dan pemimpin yang seperti itu nanti yang mendapat kenaungan pada hari kiamat. Mendapat kenaungan pada hari kiamat. Sebaliknya, manakala pemimpin itu menyusahkan, memberatkan, menyulitkan bagi orang yang dipimpin, maka dia akan menjadi orang yang sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala pertanggungjawaban apa yang dilakukan. Yang kedua, orang yang mendapat kenaungan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu merindukan masjid. Apabila zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada di masjid melaksanakan. Merindukan masjid ini memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang ingin ulun sampaikan, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang giat khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat di tengah hiruk pikuk dunia kepemudaan. Tapi dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pemuda seperti ini akan mendapatkan kenaungan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita kembali kepada tema kita, akhlakul karimah. Khuluquhul Quran, kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu biwa'iqah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak akan mendapatkan surga tetangganya yang tidak pernah aman dari gangguan mulut dan gangguan tangannya. Bapak-bapak rahimakumullah, ibu-ibu, ulun sering diundang nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan itu ada lawas, paling lawas 4 jam, 10 menit selesai. Ada beberapa tema biasanya yang ulun sampaikan kepada bapak-bapak. Di antaranya yang paling sering diangkat adalah Nabi menjamin 6 golongan akan masuk surga. Sittatun admanullah adminuli sittum ma'ampusikum admanulakumul jannah. Lakukan 6 macam dalam kehidupanmu, Allah menjamin, Rasul menjamin masuk surga. Nah, 6 macam ini hubungannya antara manusia dengan manusia. Antara manusia dengan manusia. Artinya 6 macam ini harus memegang teguh akhlakul karimah. Yang pertama, kunci surga yang pertama. Ini 6 kunci surga yang Nabi katakan. Usdiqu idza haddastum. Apabila berbicara, maka berbicaralah yang jujur. Nabi menilai kejujuran dari pembicaraan. Apabila pembicaraan tidak jujur, maka akan terjadi ketidakjujuran yang lainnya. Kalau anak remaja berkata dengan pasangannya yang baru dinikahinya, apa? Tidak ada dusta. Apalagi sambungannya di antara kita. Itu bagus juga, itu bukan anak remaja, orang tua bagus. Tidak ada dusta di antara kita. Ini akhlak yang luar biasa. Yang kedua, wa'aufu izaw'attum. Wa'aufu izaw'attum. Tunaikan apabila kamu pernah berjanji. Pernah berjanji kepada siapapun. Innal ahda kana mas'ula, janji itu akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda munafik 3 macam. Salah satu di antaranya orang yang suka menyalahi janji. Wal amanatu wa addul amanah idza tumintu. Dan tunaikan amanah apabila diberikan amanah. Suami istri masing-masing memberikan amanah. Istri silakan suami bekerja keluar, tapi jaga. Karena di rumah ada istri yang menunggu kesetiaannya. Suami percaya kepada istrinya bekerja, tapi sama. Pegang amanah ini baik-baik.
Pegang amanah baik-baik, dan ini adalah bagian daripada kunci surga. Kawan kita, kawan kami, Ustadz, apa yang bekas hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sekarang baru di Kalimantan Utara, Tamim Ad-Dari, beliau bercerita, kata beliau, datang ke pengadilan tua-tua, lakinya lebih 60, bininya hampir 60. Bapak datang ke pengadilan, kedua-duanya mengurus perceraian dan sudah memiliki cucu berpuluh-puluh. Anak kan ada kisah lagi, cucu saling banyakkan sudah. Kenapa? Setelah diinterogasi, karena bapiannya tua-tua, anak pepisahan. Ujar sini ini, kaya karena kau lagi dipercaya. Ujar kaya, sama ini karena kau dipercaya juga. Jadi tidak memegang amanah ini bisa menghancurkan rumah tangga, bahkan akan menghancurkan bangsa dan negara. Maka ini bagian daripada kunci surga. Yang ketiga, yang keempat, Nabi Muhammad SAW katakan, waghaddu absarukum. Kunci surga yang keempat, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Maksudnya kada jalan bertunduk. Menjalan bertunduk kalau kau boleh ke sungai andai sana. Silahkan memandang, tapi jangan memandang dengan hati. Jangan mengagumi kalau itu belum hak kita untuk dikagumi. Uma, mantap benar. Itu kadang-kadang itu. Ini karena ghadul basar kada mampu menundukkan pandangan. Lalu dilihat sisi-sisi yang menarik syahwat dari pasangannya itu. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama. Al-Quran menyebutkan ghadul basar laki-laki dan perempuan. Aisyah bercengkerama dengan Nabi. Datang sahabat Nabi yang kedua matanya buta, yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tidak tahu Nabi sedang asik duduk bersama istrinya. Abdullah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi. Nabi belum mengizinkan Abdullah masuk sebelum istrinya Aisyah masuk ke dalam kamar. Aisyah, kamu masuk, itu ada tamuku. Tamu perempuan. Kata Aisyah, biar ulun kada masuk sehingga kada melihat juga. Yang datang nih buta. Apa kata Nabi? Kalau dia tidak melihat, Aisyah masih melihat. Artinya tundukkan pandangan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Jangan rancak mengagumi di luar daripada sesuatu yang dihalalkan. Namun rancak mengagumi, maka akan hancur. Akan hancur. Kemudian yang berikutnya, wahfazu furujakum. Peliharalah kehormatan. Peliharalah kemaluan. Memelihara kehormatan itu adalah wajib. Karena Nabi Muhammad SAW katakan, mulut dan kemaluan adalah pangkal dimasukkannya manusia ke dalam neraka. Dan yang terakhir, waqfu aydiyakum. Jangan jadikan tangan ini untuk menyiksa, menyakiti pasangannya masing-masing. Allah kirimkan tangan untuk membelai. Kata Aisyah radhiyallahu anha, 9 tahun aku bersama Rasul. Satu telunjuk pun tidak pernah Nabi sentuhkan ke badanku dengan kebencian dan kemarahan. Sebuting tunjuk aja kada biasa, Nabi itu marah. Ini kada tunjuk lagi, nah beganggap. Seminggu nang bini kada keluar pecah gigi, pecah bibir. Ini namanya apa ngarannya orang penasihat pernikahan itu lah. Apa tadi Pak? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Ternyata KDRT itu mengambil dari potongan satu hadis yang kita baca. Hadis sahih ini dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an mengatakan seperti itu. Dan ternyata dibuat satu perjanjian yang namanya sikat taklik. Jika saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho, mengadukan halnya kepada pengadilan agama, dan pengaduannya diterima oleh petugas tersebut, istri saya membayar uang iwat pengganti 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Ini tanpa dijatuhkan oleh suami. Jika suami melanggar, mengingkari apa yang pernah dia tanda tangani dan apa yang pernah dia baca. Ini namanya sigot taklik. Sigot taklik dalam rumah tangga. Memberikan hak kepada wanita agar suami tidak sewenang-wenang, agar suami tidak semau-maunya.
Akhlak itu adalah yang Nabi sampaikan, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang berakhlak. Di antara orang yang paling sempurna iman itu yang terbaik adalah orang yang berakhlak kepada istri mereka. Jika satu, istri aja. Jika lebih pada satu, istri mereka. Kenapa? Karena itu kada dilarang dalam agama kita. Terakhir, hadis yang terakhir. An Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ada dua sahabat yang hampir sama, pernah kecele dalam sebuah ibadah salat. Jabir bin Abdullah, Jabbar bin Sakhar. Nabi berdiri melaksanakan salat, kemudian masuk Jabir bin Abdullah, berdiri di sebelah kanan. Dia ingin menjadi makmum. Nabi berdiri, kemudian datang Jabir bin Abdullah sebelah kanan. Maka sholatlah berdua. Nabi jadi imam, makmum. Apabila makmum satu, maka makmum berdiri sebelah kanan. Tidak lama setelah mereka, Rasul dan Jabir sholat berdua, datang Jabbar bin Sakhar, sahabat yang baru, yang lain. Jabbar berpikir, kalau satu makmum sebelah kanan, berarti dua makmum sebelah kiri. Artinya kanan dan kiri. Maka Jabbar bin Sakhar takbir, Allahu Akbar. Nabi tahu bahwa dua sahabatnya kiri kanan menjadi makmum. Maka Rasul melepaskan dua tangannya. Kemudian menekan Jabir dan Jabbar untuk mundur ke belakang. Yang dua ini mengerti mundur ke belakang. Bahwa apabila makmumnya dua orang di belakang, apabila makmumnya satu orang di samping. Dan yang datang itu apabila datang umpat sholat, makmum satu, imam satu, nang digawil itu jangan imam. Kita kan imam, plok dipukulnya bawa imam. Nang digawil nih makmum. Nah, gawil makmum. Maksudnya mundur. Itu. Tapi nang digawil kada mengerti. Dikiranya aku jadi imam, aku digawilnya. Itu patuh begawil-gawil kita. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis yang terakhir dari Jabir bin Abdullah. Qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumul qiyamah ahasinukum khuluqa akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian kata Nabi, wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang sangat dibenci, abghadakum, aku benci mereka, wa ab'adakum minni, dan jauh dengan aku, jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Pada hari kiamat kedudukannya adalah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafahhikun. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarun. Ya Rasul, as-sarsarun ulun mengerti. Apa artinya as-sarsarun? Orang yang banyak bicara, yang tidak bermanfaat. Al-mutasyaddiqun adalah orang yang mengolok-olok sesama manusia. Wal mutafahhikun, pamal mutafahhikun. Apa itu mutafahhikun wahai Rasul? Qala, kata Nabi, al-mutakabbirun adalah orang yang menyombongkan diri. Orang yang berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, kedudukannya sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Demikian dulu yang dapat ulun sampaikan pada kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.